Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu mencari ilmu agama. Gak boleh bosan, harus tetap semangat mencari ilmu untuk bekal kita nanti, ya. Karena orang yang penat karena mencari ilmu harus menanggung resikonya kebodohan, ya, pahitnya kebodohan. Makanya kalau orang yang malas itu nanti diberi bodoh sama Allah, ya, mau bodoh mau pinter. Makanya nggak boleh malas, harus rajin, ya. Harus apa, Reis? Sekarang pelajaran tarikh, sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-14, ajakan dengan tidak terang-terangan atau dakwah dengan tidak terang-terangan. Setelah turun ayat Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhal muddassir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir, Kanjeng Nabi mulai dakwah dengan tidak terang-terangan. Setelah apa? Setelah diutus menjadi rasul, ya. Karena Kanjeng Nabi ini setelah umur berapa? 40 tahun, ya. Beliau mengajak keluarga, rumah tangganya, terus saudara-saudara, sahabat-sahabat beliau yang percaya dengan beliau dan yang percaya pula kepada kebenaran beliau. Jadi yang pertama diajak itu adalah keluarga sendiri, keluarga dulu, terus tetangga, saudara-saudara, barulah melembar yang agak jauhan, ya. Itu sistem dakwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya kata guru aku, kalau pulang dari pesantren setelah menikah, ajak keluarga, istri ajak, anak ajak, suruh pada ngaji, lalu tetangga ajak, suruh pada ngaji, mengamalkan ilmu, ya. Nabi mengajak mereka beribadah kepada Allah semata-mata, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan beribadah kepada selain Allah, ya. Seperti apa? Patung, berhala, atau apalagi namanya yang Konghucu itu, ya. Nah, itu tuh apa? Itu tuh menyimpang dengan adanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau misalkan kita musyrik atau menduakan Allah, ya lip, menduakan Allah, alif beribadah kepada Allah, beribadah kepada api juga, ya. Itu tuh namanya musyrik, menduakan Allah. Sedangkan dosa musyrik itu tidak ada ampunannya, ya. Tidak diampuni. Dosa besar seperti membunuh, seperti durhaka kepada kedua orang
tua, ya. Musyrik yang paling pertama. Makanya kita jangan sampai mengkol akidah kita kepada selain Allah. Makanya yakinkan dalam hati sanubari yang paling dalam sedalam-dalamnya, ya, di hati kecil kita, kalau Allah itu satu, Tuhan itu satu, hanya Allah, tidak beranak dan tidak diperanakan, ya. Qul huwallahu ahad. Nah, balas kasihan kepada sesama manusia, lalu diajarkan agar apa? Agar sesama manusia itu saling mengasihi, saling apa? Menerima, saling mempercayai. Jangan saling bunuh, saling perang satu sama lain. Itu pekerjaannya umat jahiliyah. Yang ke-13 coba lihat. Keadaan bangsa Arab sebelum Islam apa? Nyembah patung. Terus apa lagi? Membunuh hidup-hidup anak perempuan. Karena apa? Karena takut celaan, takut malu. Orang anak perempuan mah biasanya juga bawa malu. Makanya dikubur hidup. Itu pekerjaannya siapa? Pekerjaannya zaman jahiliyah, zaman kebodohan, ya. Terus apa? Dibunuhnya anak laki-laki karena takut miskin dan kelaparan tuh. Karena laki-laki makannya banyak, takut apa? Ngabisin hartanya, ngabisin nasinya, jadi kelaparan tuh. Ya, itulah bodoh. Padahal orang yang dilahirkan itu dengan rizkinya, ya, udah ada rizkinya, ada jodohnya, ada takdirnya. Enggak semata-mata Allah memberi anak kepada seseorang kalau tidak dengan rizkinya. Makanya jangan khawatir masalah rizki. Lihat burung piit, tahu nggak burung piit? Burung piit punya rumah nggak? Punya pekerjaan nggak? Nah, burung piit berangkat pagi, ya, ke kaler, ya, pulang sore ke kidul dengan cuma membawa nasi yang ada di dalam perut saja, enggak bawa uang, bawa bekal buat di rumah, enggak kan? Iya. Makanya itu burung piit aja sama Allah dirizkikan, ya, diberi rizki, apalagi manusia yang bisa apa-apa aja manusia. Makanya jangan khawatir masalah rizki. Yang keempat, Nabi mulai dakwah dengan tidak terang-terangan. Karena apa? Karena khawatir dengan sergapan manusia terhadap sesuatu perkara yang belum pernah mereka ketahui. Jadi kalau dakwahnya Kanjeng Nabi dengan pertama kalinya itu dengan apa? Dengan lemah lembut, ya, dengan susu lumputan, dengan sembunyi. Diapain? Diajarin, hai sini kita ngaji yuk. Terus dikasih tahu nggak? Tuhan itu bukan patung, Tuhan itu Allah. Dikasih tahu sedikit biar nggak apa? Nggak menggeretak, ya, nggak kaget kayak apa? Kayak kamu dikagetin nggak enakan kan? Iya, makanya kalau dakwah itu dengan lemah lembut Kanjeng Nabi itu, ya, makanya didengarnya juga enak. Suatu perkara yang belum pernah mereka ketahui dan yang belum pernah pula mereka mendengarnya. Udah nggak tahu, belum pernah dengar. Ini agama apa ini? Kata mereka tuh, ya. Justru mereka yang agama apa? Masa patung jadiin Tuhan, ya. Makanya di sini Kanjeng Nabi memulai dakwah dengan tidak terangan. Setelah apa? Setelah turun ayat yang berbunyi ya ayyuhal muddatsir. Alhamdulillah. Baca lagi bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
14. Ajakan dengan tidak terang-terangan.